Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Yasona H. Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2. Nama Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 3. Nama Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut UU BPJS terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang dimohonkan oleh Saudara Maijen TNI Purnawirawan Endang Hairudin dan kawan-kawan, 4 orang pemohon, dengan kuasa hukumnya Bayu Prasetyo SH M.Hum dan kawan-kawan, advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Prasetyo Erawan dan Partners, untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon sesuai registrasi permohonan di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PUU Romawi 18/2020 tanggal 15 Januari 2020 dengan perbaikan permohonan pada tanggal 10 Februari 2020 sebagai berikut. 1. Romawi. Pokok permohonan para pemohon dianggap telah dibacakan dan Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang BPJS berbunyi dianggap telah dibacakan, bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi dianggap telah dibacakan, Pasal 28H ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi dianggap telah dibacakan, Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang UUD 1945 yang berbunyi dianggap telah dibacakan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. 2. Romawi. Kedudukan hukum legal standing para pemohon. Sehubungan dengan kedudukan hukum para pemohon, pemerintah berpendapat sebagai berikut. 1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A. Perorangan warga negara Indonesia. B. Kesatuan masyarakat hukum atas adat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. C. Badan hukum publik atau private. Atau D. Lembaga negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan A. Kualifikasinya dalam permohonan akuo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.
B. Hak dan kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji. C. Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 2. Selanjutnya, melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006-PUU-3 dan putusan nomor 11-PUU-Romawi 5-2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 syarat, yaitu A. Adanya hak dan atau kewenangan pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. B. Hak dan atau kewenangan tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Izin Pak Ketua, itu mungkin jangan dibacakan. Langsung ke halaman 7 huruf E itu saja Ibu. Ya, anggap dibacakan. 3 Romawi. Keterangan yang huruf E dulu Bu. Kesimpulan legal standingnya kan di atas. Langsung ke huruf E itu yang di atas. Baik. Sebelum Romawi 3. Halaman 7 atas. Bahwa para pemohon sebagai purnawirawan TNI saat ini sudah berstatus pensiun, sehingga hanya sebagai penerima manfaat jaminan pensiun atau JP dari PT Asabri dan bukan sebagai peserta penerima manfaat jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan hari tua atau JHT, dan jaminan kematian atau JKM dari PT Asabri. Oleh karena itu, kedudukan para pemohon yang tidak sebagai peserta penerima manfaat JKK, JHT, dan JKM dari PT Asabri, maka pemohon tidak sedang mengalami kerugian atas penerima manfaat atas JKK, JHT, dan JKM dari PT Asabri. Selain itu, para pemohon yang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun, dan tunjangan kepada militer sukarela dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang asuransi sosial prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan manfaat pensiun berupa manfaat pasti atau defined benefit dengan sistem pendanaan pay as you go yang dibiayai dari APBN, sehingga pemerintah menjamin tidak terdapat penurunan manfaat dari yang diterima selama ini. Dengan demikian, pada tahun 2029, para pemohon tidak mengalami kerugian atas pengalihan program dari PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan dalil-dalil di atas, oleh karena terhadap dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon nyata-nyata tidak ada hubungan kausalitas dan tidak jelas atau obscure libel serta tidak berdasar, maka pemerintah berpendapat para pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima atau not validly verklaard. 3 Romawi. Keterangan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji. Bahwa terkait anggapan para pemohon bahwa berlakunya ketentuan pasal 57 huruf E dan pasal 65 ayat 1 UU BPJS berpotensi memberikan kerugian konstitusional bagi para pemohon bila mana kegiatan PT Asabri Persero dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029, di mana menurut para pemohon akan berpotensi memberikan kerugian konstitusional dengan adanya penurunan manfaat bagi para pemohon bila mana penyelenggaraan program asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya yang dikelola oleh PT Asabri Persero dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Para pemohon akan mengalami ketidakpastian perlindungan dan perlakuan yang adil terhadap manfaat yang akan diterima masa depan dengan beralihnya program tersebut. Para pemohon tidak mendapatkan lagi kemudahan dan perlakuan khusus dalam memperoleh kesempatan dan manfaat dengan beralihnya program tersebut. Dan para pemohon tidak mendapat jaminan sosial yang layak, yang sangat merugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1, 28H ayat 2 dan ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah berpendapat sebagai berikut. 1. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas, yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, dalam ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat nomor Romawi 10/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu. 3. Bahwa menindaklanjuti pasal 28H ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 UUD 1945 dan TAP MPR nomor 10/MPR/2001 tanggal 19 Oktober 2004 untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu, maka pemerintah bersama dengan DPR telah mengesahkan Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau UU SJSN tanggal 19 Oktober 2004 dan Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau UU BPJS tanggal 25 November 2011. 4. Dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan Undang-Undang BPJS merupakan badan yang ditunjuk untuk melaksanakan jaminan penyelenggaraan sosial nasional secara menyeluruh dan terpadu, guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 2 UU BPJS terbagi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. 6. Bahwa sebelum dibentuknya BPJS berdasarkan Undang-Undang BPJS, Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta dan bagi pegawai negeri sipil maupun TNI, PNS, Kementerian Pertahanan dan Polri, PNS, Polri. Bagi prajurit TNI, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan PNS Kementerian Pertahanan TNI Polri beserta keluarganya dan pensiunan telah dilaksanakan program asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Asabri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi perusahaan perseroan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan kepada militer sukarela, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang pemberian pensiun kepada wara kauri, tunjangan kepada anak yatim dan piatu dan anak yatim piatu militer sukarela, dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 7. Bahwa terkait penyelenggaraan program layanan kesehatan prajurit TNI, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan TNI Polri beserta keluarganya dan pensiunan yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan TNI dan Polri berdasarkan ketentuan pasal 57 huruf C Undang-Undang BPJS, penyelenggaraan program layanan kesehatan tersebut telah melebur ke dalam BPJS Kesehatan dan beroperasi sejak tanggal 1 Januari tahun 2014 dalam menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat, termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan TNI Polri beserta keluarganya dan pensiunan, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya. Sedangkan PT Asabri diberikan kewenangan berdasarkan pasal 65 ayat 1 UU BPJS untuk menyelesaikan pengalihan program asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. 8. Bahwa transformasi PT Askes dalam BPJS Kesehatan serta PT Taspen dalam PT Asabri paling lambat tahun 2029 menjadi BPJS Ketenagakerjaan merupakan pilihan kebijakan atau open legal policy pembentuk undang-undang untuk melaksanakan jaminan penyelenggaraan sosial nasional secara menyeluruh dan terpadu guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya yang hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang UUD 1945. Bahwa pilihan kebijakan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945, di mana Mahkamah Konstitusi terkait dengan pilihan kebijakan telah mempertimbangkan dalam putusannya nomor 50/PUU-8-8-2010 bertanggal 21 November 2011. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut. Bahwa kendatipun UUD 1945 itu kutipan putusan, mungkin nggak perlu dibacakan. Baik, kami lanjutkan. Nomor 10, bahwa diatur pengalihan penyelenggaraan program asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya yang dikelola oleh PT Asabri Persero dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen Persero ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 sebagaimana ditentukan dalam pasal 65 ayat 1 dan ayat 2 UU BPJS adalah untuk memberikan kepada PT Asabri dan PT Taspen mempersiapkan pengalihan program tersebut. Bahwa dalam UU BPJS mengamanatkan pengalihan program asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat dilaksanakan tahun 2029, hal tersebut diperlukan untuk menata program pensiun dan program tunjangan hari tua atau THT bagi TNI Polri. Untuk itu, pemerintah perlu menyusun rumusan baru untuk formula manfaat pensiun, formula pembagian beban pembiayaan program pensiun dan THT PNS dan anggota TNI Polri, mekanisme pendanaan, sistem pengelolaan dan investasi dana pensiun serta dana THT. 12. Bahwa mengenai pengalihan program penyelenggaraan program jaminan sosial yang dikelola PT Taspen Persero ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029, pada dasarnya telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 98/PUU
garis datar Romawi 15 garis miring 2017 tanggal 31 Januari tahun 2018 halaman 37 terhadap ketentuan pasal 65 UU BPJS, sehingga menurut logika hukum terhadap ketentuan pasal Akuo berlaku juga PT Asabri sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah. Dapat dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa terkait dengan tabel perbandingan manfaat sebagaimana tertuang dalam permohonan para pemohon pada angka 9 halaman 22 dan halaman 23 menurut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan program jaminan yang diperuntukkan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara, dalam hal ini prajurit TNI Polri dan PNS Kemenhan Polri, dan atau pensiunan prajurit TNI Polri dan PNS Kemenhan Polri, berbeda dengan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini yang melaksanakan program jaminan bagi pekerja swasta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Pada prinsipnya, diatur pengalihan program jaminan sosial PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan tidak akan mengurangi atau menghilangkan manfaat yang akan diterima. Dalam hal ini, bagi prajurit TNI Polri dan PNS Kemenhan Polri dan atau pensiunan prajurit TNI Polri dan PNS Kemenhan Polri, termasuk pengalihan program jaminan sosial yang dikelola oleh PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan yang tidak akan merugikan atau menghilangkan manfaat yang akan diterima ASN. Dengan demikian, kekhawatiran para pemohon akan adanya kerugian potensial apabila dilakukan pengalihan program jaminan sosial PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan tidak akan terjadi. 14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya ketentuan pasal Akuo yang diuji tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan Akuo tetap menjamin hak-hak prajurit TNI, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan PNS Kementerian Pertahanan, TNI Polri beserta keluarganya dan pensiunan, termasuk para pemohon sebagai peserta program jaminan PT Asabri sebagaimana dijamin oleh ketentuan pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 dan perwujudan tanggung jawab negara sesuai dengan pasal 34 ayat 2 UUD 1945 yang juga telah dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan dalam putusan nomor 98 garis miring PUU Romawi 15 garis miring 2017 tanggal 31 Januari 2018 tersebut. 15. Bahwa jika permohonan para pemohon atas pengujian pasal Akuo UU BPJS dikabulkan, menurut pemerintah justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penyelenggaraan jaminan sosial nasional yang menyeluruh dan terpadu. 4. Romawi Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 3. Menolak permohonan pengujian para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima. 4. Menyatakan ketentuan pasal 57 huruf E dan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian keterangan ini atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, 8 Juli 2020, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasona H. Lauli ditandatangani, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziah ditandatangani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati ditandatangani. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dirjen. Ya, mungkin ada pendalaman atau pertanyaan dari meja hakim. Ya, Yang Mulia Pak Wahid, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Kepada yang tadi ditugaskan oleh DPR, mungkin ada bagian yang dapat dicatat nanti. Dan ini terutama kepada yang mewakili Presiden, bahwa permohonan ini sama atau sangat dekat dengan permohonan yang sebelumnya 2019, pengujian pasal 57 huruf E dan 65 ayat 1 Undang-Undang BPJS. Kalau yang sebelumnya sama 57 huruf E, kemudian 65 ayat 2.